Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Oktadewi dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Ajaran Hindu Tetap Utamakan Unsur Keseimbangan di Tengah Spekulasi Monoteisme dan Politeisme. Selanjutnya, adapun peta konsep dari pembahasan mengenai artikel saya kali ini. Yang pertama mengenai sejarah agama Hindu, yang kedua mengenai teori agama Hindu, yang ketiga mengenai Hindu di India dan juga Hindu di Indonesia, dan yang keempat adalah apakah Hindu itu monoteisme ataukah politeisme. Selanjutnya adalah sejarah agama Hindu. Jadi agama Hindu datang ke Indonesia adalah pada abad ke-4 Masehi, yang kemudian pertama kali bermukim di Kalimantan Timur dengan bukti ditemukannya kerajaan Kutai. Kemudian disusul di Provinsi Jawa Barat dengan bukti ditemukannya kerajaan Tarumanegara, dan lalu berlanjut berangsur mengikuti arus di mana sesuai dengan jumlah kerajaan Hindu yang terdapat di Indonesia. Namun, puncak keruntuhan agama Hindu di Indonesia adalah pada masa Kerajaan Majapahit, karena setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit timbullah Kerajaan Islam. Namun, agama Hindu tidaklah punah begitu saja semenjak Majapahit itu runtuh. Tetapi agama Hindu berfokus di Pulau Bali ketika Gajah Mada sempat mengunjungi Pulau Bali pada saat itu. Di Pulau Bali sendiri, agama Hindu saat ini masih menjadi mayoritas dan masih tetap menjaga kelestariannya hingga saat ini. Namun, tidak hanya di Pulau Bali saja, di beberapa pulau di Indonesia juga terdapat agama Hindu, tetapi memang dengan jumlah yang sedikit. Selanjutnya adalah teori-teori agama Hindu. Jadi, agama Hindu datang ke Indonesia tidaklah dibawa begitu saja. Namun ada 4 teori yang dikemukakan oleh para ahli yang mendukung bagaimana proses datangnya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Dalam teori Brahmana ini dikatakan bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah para kaum Brahmana yang ada di India. Kemudian yang kedua adalah teori kesatria, di mana dalam teori kesatria ini diyakini bahwa para kesatrialah yang membawa agama Hindu datang ke Indonesia. Karena kaum kesatria ini adalah kaum yang sebagai prajurit yang tentu lebih mudah untuk dapat berlayar keluar pulau atau bahkan keluar negara. Kemudian yang ketiga ada teori Vaishya yang meyakini bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Karena India dan Indonesia itu sudah menjalin hubungan perdagangan sejak dahulu. Kemudian yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia itu adalah adanya 2 peran aktif, di mana setelah orang India mengajarkannya ke Indonesia, kemudian orang Indonesia itu akan diundang ke India untuk belajar ajaran agama Hindu di sana, dan kemudian nanti setelah mereka selesai belajar di India, akan pulang ke Indonesia dan mengajarkan ajaran agama Hindu di Indonesia. Namun, dari keempat teori yang ada, sejauh ini ada teori Brahmana lah yang paling akurat dibandingkan teori-teori yang lainnya. Mengapa demikian? Yang pertama, teori kaum Brahmana itu adalah salah satu-satunya kasta di India yang boleh mempelajari ajaran agama Hindu dan juga bahasa Sanskerta pada saat itu. Jadi, kasta-kasta yang lainnya, baik Ksatria, Waisya, maupun Sudra, itu tidak menguasai ajaran agama Hindu dengan baik. Kemudian yang kedua, kaum Brahmana itu memiliki jiwa yang lemah lembut dan juga kepiawaian atau kepribadian yang baik. Sehingga diyakini ketika mereka mengajarkan agama Hindu, masyarakat akan mudah percaya dan mau mengikutinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Brahmana itu boleh menyeberangi laut, tetapi kaum Brahmana yang berada di India Selatan saja. Jadi, kemungkinan kaum Brahmana untuk datang ke Indonesia juga cukup besar. Baik, selanjutnya adalah
perbedaan antara Hindu di India dan Hindu di Indonesia. Memang asal mula atau leluhur kita yang beragama Hindu memang berasal dari India. Namun, kemudian perkembangan agama Hindu selanjutnya setelah masuk ke Indonesia tentunya akan berkembang sesuai dengan keadaan budaya yang ada di Indonesia sendiri. Sehingga nantinya agama Hindu yang ada di India dan agama Hindu yang ada di Indonesia itu memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa contohnya, yang pertama, untuk agama Hindu di India, biasanya perayaan upacaranya itu lebih simpel dan suasananya lebih cenderung ke arah seperti pesta atau meriah. Jadi tidak ada unsur tantra atau banten yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah vegetarian. Jadi agama Hindu di India itu rata-rata mereka vegetarian karena menganggap bahwa hewan itu juga makhluk hidup yang perlu disucikan. Maka dari itu di India banyak sekali hewan-hewan yang dibiarkan begitu saja di jalanan karena itu terkesan untuk menghormati hewan tersebut supaya tidak terkekang. Ya, meskipun itu terlihat mungkin mengganggu, tetapi itu adalah bentuk penghormatan sebenarnya kepada hewan sebagai salah satu makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, apa sih perbedaan Hindu di India sama di Indonesia? Jadi kalau yang tadi di India mungkin lebih simpel upacaranya, tapi kalau di Indonesia itu adalah adanya simbol tantra atau banten dalam pelaksanaan upacara agama. Jadi nggak heran jika pelaksanaan upacara agama Hindu di Indonesia itu terkesan rumit, ribet, karena memang ada unsur tantra yang kita pakai di sini. Sehingga terlihat upacara keagamaan itu identik dengan ruwetnya, ribetnya gitu. Kemudian yang kedua adalah agama Hindu di Indonesia itu tidak semuanya vegetarian, karena beberapa ada yang memperbolehkan untuk memakan daging sampai saat ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, adalah jadi agama Hindu itu monoteisme atau politeisme. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelum itu kita akan beranjak dulu kepada bagaimana sistem pemujaan agama Hindu, khususnya di Bali. Jadi, sebenarnya agama Hindu itu adalah agama yang sama seperti agama yang lainnya, yaitu agama monoteisme, yang menganut satu Tuhan. Tetapi, dalam agama Hindu ada kutipan dari Rigveda yang berbunyi Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan itu satu tetapi Maha Resi dan orang bijaksana menyebutkannya dengan banyak nama. Begitu. Nah, jadi banyak nama di sini itu bukan berarti Tuhannya yang banyak, tetapi manifestasi atau perwujudan Tuhan itu sangatlah banyak. Misalnya, di Bali itu penyebutan nama dewa sebagai manifestasi Tuhan itu ada sangat banyak sekali. Di sini sudah saya kelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama ada dewa yang dipuja karena beliau memiliki kemampuan atau kekuatan dalam hal penunjang kehidupan manusia berupa alam. Misalnya contohnya yang pertama ada Dewa Baruna sebagai penguasa laut, kemudian yang kedua ada Dewa Wisnu sebagai dewa air, dan yang ketiga ada Dewi Sri sebagai dewi kemakmuran. Nah, jadi ketiga perwujudan dari Tuhan ini adalah semata-mata dipanggil atau dipuja itu untuk mengaturkan syukur dan juga bakti kita kepada Tuhan karena sudah diberikan alam yang subur dan manfaatnya bagaimana kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah penunjang kehidupan. Penunjang kehidupan di sini misalnya ada Dewi Saraswati yang dipuja karena beliau merupakan Dewi ilmu pengetahuan yang biasanya diperingati pada Hari Raya Saraswati. Kemudian yang kedua ada Dewa Rambut Sedana yang merupakan Dewa Rezeki yang biasanya itu diperingati pada Buddha Cemengklawu biasanya. Nah, selain adanya dewa-dewa tersebut yang memang pada dasarnya Tuhan itu banyak sekali karunia-Nya, sehingga di Bali itu sangat banyak sekali dilakukan pemujaan yang rutin
Biasanya untuk memuja baik itu dewa yang sudah berjasa di alam, yang sudah berjasa sebagai penunjang kehidupan, karena Tuhan itu tidak hanya semata-mata memberikan kita karunia pada satu bidang saja, tapi sudah sangatlah merata. Kemudian selanjutnya adalah adanya animisme dan juga dinamisme dalam ajaran agama Hindu di Indonesia. Jadi, animisme dan dinamisme ini merupakan kepercayaan awal masyarakat praaksara dahulu sebelum datangnya agama Hindu ke Indonesia. Jadi ketika agama Hindu itu sudah datang ke Indonesia, barulah ajaran agama Hindu itu berbaur dengan ada animisme dan juga dinamisme. Sehingga tak heran jika agama Hindu itu masih percaya dengan adanya pemujaan kepada pohon besar, benda pusaka, dan juga patung. Khususnya di Bali, ini masih diperingati juga sebagai hari raya keagamaan. Misalnya ada tumpek warige untuk menyucikan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita percaya bahwa dalam tumbuh-tumbuhan itu ada rohnya, ada jiwanya. Kemudian ada juga tumpek landep, yaitu hari peringatan kepada untuk benda-benda pustaka seperti adanya keris, tombak, dan lain sebagainya yang dipercaya masih memiliki roh atau kekuatan. Nah, jadi kesimpulannya agama Hindu itu tetap adalah agama yang memuja satu Tuhan atau monoteisme, tetapi memang penyebutannya yang berbeda-beda sesuai dengan manifestasi dari ide Sang Hyang Widi. Jadi bagaimana caranya kita menggambarkan bahwa kekuasaan karunia Sang Hyang Widi itu sangatlah banyak sehingga disimbolkan dengan beberapa dewa yang memiliki kekuasaan yang berbeda-beda. Begitu. Baik, sekian dari pemaparan artikel saya kali ini. Jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata saya yang kurang dimengerti ataupun yang mungkin tidak sengaja menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.